I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Berjumpa lagi bersama kakak-kakak Rocky. Gimana semua, pasti semangat kan yang ada di rumah? Sama seperti Kak Nona, semangat juga menyapa adik-adik yang ada di rumah. Tak bosan-bosan Kak Nona ingatin buat adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai beribadah, walaupun kita beribadah online,
kita harus menyiapkan hati kita. Jangan main-main, jangan ganggu adiknya atau kakaknya. Siapkan semua perangkat yang dibutuhkan. Apa aja? Buku catatan, Alkitab, dan diri kita sendiri pastinya. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengizinkan kami untuk beribadah. Tuhan, pagi hari ini kami mau beribadah, tolong berkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Ayo bangkit berdiri. Kak Lori, ayo gabung. One, two, three, Jesus is alive. One, two, three, Jesus is alive. He died for you and me, but on day three, Jesus rose again. Jesus is alive. One, two, three, Jesus is
puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 yeah. Better than Bobby. Yeah, 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 yeah. Better than Action Man. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian minggu ini? Semangat baru di bulan baru, di minggu pertama bulan Juni ya. Pasti kalian yang di rumah masih setia dan masih suka cita ya. Walaupun teman-teman kalian mungkin sudah ada yang onsite, tapi kalau misalnya adik-adik masih offline di rumah nggak apa-apa ya, tetap semangat. Semangatnya sama, luar biasanya juga sama ya, seperti teman-teman kalian ya. Iya, yang datang onsite ya. Oke, kalau sudah awal bulan, temu Kak Lori lagi nih. Ya, mudah-mudahan adik-adik di rumah nggak bosan ya. Oke, oh tapi sebelumnya lebih jauhnya Kak Lori boleh izin ya buka masker Kak Lori ya, supaya terdengar lebih jelas. Oke? Oke. Nah, Kak Lori sematkan di tangan ya, karena Kak Lori nggak punya kantong. Kak Lori nggak punya kantong, jadi Kak Lori sematkan di lengan ya. Oke, pada minggu pertama di bulan baru ini, adik-adik, Kak Lori mau ajak adik-adik untuk belajar bersama tentang Loving the King ya. Kalau adik-adik masih ingat di awal bulan Mei lalu Kak Lori sharing tentang Surrender to the King. Nah, sekarang Kak Lori mau pertegas lagi Loving the King. Oke, sebelum lebih jauh Kak Lori mau ajak adik-adik berdoa dulu, boleh? Boleh Kak Lori. Yuk, sikap berdoanya gimana? Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang bersama teman-teman kami beribadah. Sampai saat ini masih di rumah ya Tuhan, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu melalui sharing Kakak Rocky ya Tuhan. Buka hati kami, jadikan hati kami menjadi ladang yang subur, agar benih-benih firman-Mu dapat tumbuh di setiap kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sebelum jauh Kak Lori sharing nih tentang apa sih Loving the King itu kayak apa Kak gitu ya.
mengasihi sang raja itu seperti apa, Kak? Nah, kita baca ayat Alkitabnya dulu, boleh? Iya, boleh. Aduh, Kak Lori agak keselak ya. Boleh ya? Oke, kita buka di Efesus 6 ayat 24. Yuk, dibuka Alkitabnya. Yang sudah ketemu, katakan oke, Kak. Ya, walaupun Kak Lori nggak dengar, Kak Lori tahu deh. Adik-adik udah bilang oke, gitu ya. Oke, walaupun Kak Icat di depan ini menyediakan kan ya Efesus 6 ayat 24, tapi Kak Lori mau adik-adik di rumah tetap buka Alkitabnya, cari dulu Efesus 6 ayat 24. Nah, kita baca sama-sama ya. Baca dengan suara keras tapi tidak teriak ya, supaya mama papa juga bisa dengar ya. Supaya dengar, oh adik lagi baca Alkitab gitu ya. Oke, sudah siap? Kita baca sama-sama ya. Yuk kita baca sama-sama Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Wah, kalau udah ayat bacaannya sudah ada kasih, wah kita pasti akan bahas tentang kasih. Ya, seperti adik-adik juga kalau masih ingat nih lagu-lagu sekolah minggu yang K-A-S-I-H gitu ya. Siapa yang kangen? Nyanyi bareng teman-temannya. Kangen ya? Ya, boleh datang ya kalau misalnya sudah dibolehkan adik-adik untuk ibadah onsite di Rocky Novotel, boleh datang ya. Nanti tapi diizinkan juga sama mama papa ya. Oke, kalau belum diizinkan enggak apa-apa, di rumah saja ya. Oke. Nah, adik-adik, kasih adalah bahasa yang dipakai oleh semua orang. Ya. Dapat dikatakan kasih adalah bahasa universal. Wah, universal itu umum ya. Universe gitu ya. Bahasa umum ya, bahasa universal ya. Terkadang kita juga mendapati nih bahasa percakapan yang beraneka ragam itu sangat terbatas. Benar nggak? Kalau misalnya adik-adik asli mana nih? Orang tuanya asli mana? Oh, ada yang asli Manado, ya. Ada yang asli Sumatera Utara kah, Batak, ya. Ada yang Jawa kah, ada yang Jawa Barat, Sunda kah, gitu ya. Macam-macam kan. Indonesia kan terdiri dari berapa suku ya. Nah, pasti adik bisa kadang bicara dengan mama papa bahasa daerah gitu kan. Nah, itu kan kalau misalnya adik-adik pakai di sekolah ya, kalau bukan misalnya sesama orang Manado, orang Batak, mungkin apa sih? Nggak ngerti gitu ya. Atau nggak bahasa Jawa gitu kan, nggak ngerti Kak. Nah, ya itu karena percakapan beraneka ragam itu terbatas. Namun, bahasa tindakan adalah tidak terbatas ya. Yang mau Kak Lori bandingkan ya, kalau sekarang kita bahasa percakapan itu ragamnya, banyak ragamnya gitu kan. Ada yang mungkin speak English, ada yang bisa mungkin bahasa Prancis, bahasa Korea gitu ya. Kalau yang international language-nya ya, bahasa internasional ya, kalau kalian menguasai kan hanya terbatas nih. Hanya yang kalian mungkin yang bisa sesama bisa bahasa Inggris, baru bisa percakapan bahasa Inggris. Bisa percakapan bahasa Korea, baru bisa sama yang pinter juga berbahasa Korea ya. Jadi nggak semuanya orang paham. Nah, tapi bahasa tindakan itu adalah tidak terbatas ya. Bahasa itu apa? Bahasa tindakan yang Kak Lori mention tadi. Ya, bahasa itu adalah bahasa kasih ya, yang tidak terbatas ya. Kita dapat mengasihi seseorang lewat tindakan-tindakan kita. Nah, itu kan nggak terbatas dan tidak ada batasan ya. Nah, kalau Kak Lori tanya, apa kunci kita menjalani hidup dalam kasih? Kita bisa menikmati hidup dalam kasih. Ada yang bisa jawab? Kok sunyi ya? Gak apa-apa ya, kalau dikasih tahu aja ya. Kunci bagaimana cara kita dapat menikmati hidup kita adik-adik di dalam kasih adalah dengan loving to the king, yaitu mengasihi sang raja. Siapakah raja itu? Yes, ada tuh yang teriak. Sang raja itu adalah Yesus Kristus Kak. Betul, good job ya. Tapi pasti adik-adik
timbul nih pertanyaan. Kak Lori juga di sini timbul pertanyaannya. Mengapa sih kita harus mengasihi Sang Raja? Terus bagaimana kita dapat menghidupi kasih dari Sang Raja? Terus apa bahaya hidup di luar kasih Sang Raja? Wah, banyak juga ya pertanyaannya ya. Banyak ya pertanyaannya. Nah, dari pertanyaan itu Kak Lori mau jelaskan buat adik-adik. Ada 3 poin yang mau Kak Lori jelaskan dari pertanyaan yang tadi Kak Lori sudah sampaikan ke adik-adik. Mengapa sih Kak kita harus mengasihi Sang Raja? Bagaimana kita dapat menghidupi kasih dari Sang Raja? Terus apa sih Kak bahayanya hidup kita kalau di luar kasih Sang Raja? Nah, Kak Lori akan bahas pertama ya. Yang pertama adalah hidup dalam kasih Sang Raja. Ya, raja yang benar dan baik selalu mengasihi warga kerajaannya. Kalau kalian main princess-princessan ya sama king-king gitu ya. Jadi kalau kalian sedang menjadi raja, nah raja yang benar dan baik itu selalu mengasihi warga kerajaannya adik-adik ya. Rakyatnya, kalau kalian main raja-rajaan gitu ya, rakyatnya kalau sama teman-teman gitu ya, kalian harus mengasihi ya. Begitu juga Sang Raja, yaitu Yesus Kristus, dia merupakan raja yang benar dan baik dan juga mengasihi warga kerajaannya ya. Raja yang benar dan baik itu selalu memberikan teladan kasih dalam tindakan sehari-hari. Adik-adik selalu ingat ya, kakak-kakak Rocky selalu cerita, wah kalau kita punya teladan yang luar biasa dalam kasih ya, itu siapa? Yesus Kristus. Nah, ya, terus raja yang benar dan baik juga selalu mengutamakan kepentingan warga kerajaannya adik-adik ya, seperti Yesus yang selalu ya mengutamakan ya kepentingan banyak ya yang dilakukan Tuhan Yesus semasa dia hidup ya, yang menyembuhkan orang sakit gitu ya, memberitakan Injil, dia memberitakan kabar sukacita gitu ya. Nah, kita sendiri adik-adik dapat mengasihi Sang Raja yaitu Yesus Kristus karena kita telah menerima kasih dari Yesus Kristus terlebih dahulu. Jadi sekarang ini posisinya kita bisa mengasihi Tuhan Yesus. Tapi sebelum Kak Lori terlalu dalam, Kak Lori mau tanya dulu deh, adik-adik mengasihi Tuhan Yesus di rumah? Yang di rumah mengasihi Tuhan Yesus nggak? Ya, menerima kasih dari Tuhan Yesus. Yes ya, kita bisa mengasihi Tuhan Yesus karena kita sudah menerima dulu kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Amin. Adik-adik mengaminkan itu bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya yang luar biasa kepada adik-adik. Jadi kita juga harus ya memberikan dan melakukan kasih tersebut ke semua orang karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus ya. Nah, kasih dari Tuhan Yesus adalah kasih yang tak terbatas adik-adik dan kasih yang menebus segala keterbatasan ya. Kasih Tuhan Yesus kepada adik-adik itu tidak ada batasnya adik-adik ya. Wah, itu luar biasa ya. Amin, amin. Iya dong, harus amin dengan ya, dengan nggak yang lemah. Amin, enggak. Aminnya pasti luar biasa ya. Nah, kasih Yesus Kristus yang tak terbatas adalah kasih yang tanpa syarat adik-adik. Tahu adik-adik tanpa syarat? Tanpa alasan apapun adik-adik ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua itu tanpa syarat apapun ya. Nggak ada embel-embelnya ya. Nggak ada melakukan sesuatu karena harus ada rewardnya gitu ya, itu tanpa syarat ya. Tak ada yang dapat membatasi kasih Yesus Kristus kepada kita ya. Kasih Yesus Kristus itu kekal adik-adik ya. Kasih Yesus Kristus itu selalu mengalir setiap hari dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu alamilah ya, kalian rasakanlah dan dinikmati ya. Dinikmati kasih Yesus Kristus sebelum kita
praktekkan atau melakukannya kasih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik harus terima dulu kasih Tuhan Yesus ya. Adik-adik percaya Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, adik-adik terima itu ya. Adik-adik alami ya. Adik-adik alami, wah kasih Tuhan Yesus itu luar biasa terhadap hidupku gitu, dalam hidupku ya. Nikmati itu dalam hidup adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik praktekkan kasih tersebut dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah mempraktekkan kasih Sang Raja dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi pertama menerima dulu, habis ini mempraktekkan kasih Sang Raja dalam kehidupan sehari-hari. Ayatnya sih ada di 2 Korintus 5 ayat 14-15. Dicatat, nanti dibaca ya. Kak Lori ambil highlightnya aja ya. Kasih yang sudah kita terima dari Yesus Kristus hendaknya menguasai kehidupan kita. Ya, itu highlightnya dari ayat 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Kak Lori garis bawahi yang Kak Lori sebutkan tadi ya. Kasih yang sudah kita terima dari Yesus Kristus hendaknya menguasai kehidupan kita ya. Nah, kasih dari Kristus, Yesus Kristus itu mendorong kita untuk hidup bukan untuk diri kita sendiri adik-adik ya, namun hidup untuk Yesus Kristus dan semua orang ya. Setelah tadi kita menerima, kalau di pelan-pelan ya, setelah tadi kita yang pertama kita menerima kasih Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, kita alami ya, kita nikmati kasih Yesus dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua ini kita mempraktekkan kasih Sang Raja atau Yesus Kristus kepada semua orang ya. Nah, caranya gimana tadi? Kasih yang Kak Lori udah highlight dari ayat 2 Korintus 5 ayat 14-15. Kasih yang sudah kita terima dari Yesus Kristus hendaknya menguasai kehidupan kita semua ya. Jadi kasih tersebutlah yang mendorong kita untuk hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi, tetapi hidup tentunya untuk Sang Raja Yesus Kristus dan semua orang. Jadi kita harus benar-benar mau mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Pandang bulu itu apa, Kak Lori? Pandang bulu itu tanpa pilih-pilih ya. Jangan kalian mengasihi teman kalian, karena dia punya sesuatu. Wah, jangan ya. Wah, karena dia juara kelas nih. Nah, jangan ya. Jadi tanpa pandang bulu. Jadi kita harus benar-benar mau mengasihi semua orang tanpa pandang bulu ya. Baik dia yang jahat gimana Kak Lori? Mas harus dikasihi juga? Iya, harus dikasihi juga. Tapi kan itu bikin kesal Kak Lori. Ya, belajar ya adik-adik ya. Ya sudah, ampuni dan maafkan ya. Itu kuncinya. Karena kasih itu sabar ya. Kalau nyanyian kita yang gitu ya, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Nah, itu kan sayang kepada teman lebih. Nah, iya ya. Jadi tanpa pandang bulu, kita juga harus tetap mengasihi orang yang berbeda pandangan dengan kita, berbeda pendapat dengan kita ya. Kalau kalian misalnya ditanya sedang berdiskusi nih sama teman-teman, atau sedang mengobrol sama teman-teman, atau sedang main sama teman-teman, ketika teman-teman kalian mempunyai pandangan berbeda atau pendapat berbeda, ya jangan langsung marah ya. Harus tetap mengasihi walaupun dia berbeda pandangan dengan kita ya. Kita juga harus tetap mengasihi sekalipun ia tidak membalas kasih kita. Yang tadi Kak Lori besan ya, kalau teman kita jahat gimana Kak gitu kan. Ya tetap kita mengasihi ya. Mengasihi walaupun ia tidak membalas kasihnya terhadap kita ya. Oke. Nah, sampai situ Kak Lori mau tambahin ya. Bahkan kita juga tetap mengasihi orang yang membenci kita adik-adik. Ya, dan memperlakukan kita dengan buruk. Nah, yang tadi Kak Lori jahat tadi ya, bilang kalau teman kita jahat gimana Kak? Masa kita harus mengasihi, sedangkan dia tidak bisa mengasihi kita. Tetap kitanya, karena kita sudah tadi komit menerima kasih dari Sang Raja yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang karena kasih itu sudah menguasai diri kita ya. Yang kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah ya, yang mengampuni ya. Jadi kita juga harus mempraktekkan kasih yang Tuhan Yesus
berikan. Sekarang kalori tanya, Tuhan Yesus suka marah-marah nggak? Enggak kan? Coba kalau baca Alkitab, ada nggak Tuhan Yesus marah? Wah, ada Kak, Tuhan Yesus marah waktu di bait Allah. Iya, karena dia marah karena bait Allah dipakai buat dagang ini ya, dagang hewan-hewan gitu ya. Harusnya kan malah coba adik-adik bayangkan ruang Rocky misalnya ya, Rocky yang di Novotel onsite gitu, di situ kalori dagang bebek-bebek gitu, bebek lari kemana-mana. Ya kan nggak nyaman ya, orang kita mau beribadah kepada Tuhan, di situ ada jualan macam-macam ya, itu Tuhan Yesus marah. Tapi selebihnya kan enggak ya, Tuhan Yesus mengasihi setiap orang, walaupun orang itu jahat, orang itu yang nggak percaya sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi, apalagi pada adik-adik ya. Luar biasa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik ya. Oke, nah dari situ kita sudah belajar tentang mengasihi semua orang. Mau nggak adik-adik pertanyaannya ya? Buat adik-adik semua, maukah kita tetap mengasihi orang lain sekalipun orang tersebut tak layak kita kasihi? Coba kalau mau dengar jawaban adik-adik. Tetap Kak. Wah, luar biasa adik-adik ya. Oke, itu yang kedua ya adik-adik. Yang pertama kita menerima kasih, yang kedua kita mempraktekkan kasih dari Sang Raja kepada semua orang. Nah, yang ketiga adalah kalori mau sharing bahaya hidup di luar kasih Sang Raja atau kasih Yesus Kristus. Wah, ada bahayanya ya kalori ya? Ada. Bahayanya apa? Nah, bahayanya apa? Nah, bahayanya kita menjadi, kalau kalori boleh kasih tahu adik-adik, kehidupan kita menjadi sedikit lebih kacau, ya, kacau tidak terkendali, ya, kalau kita hidup di luar kasih Yesus Kristus tadi. Yang tadi kalori bilang kasih itu sabar, tiba-tiba adik-adik nggak sabar, kerjanya cuma marah-marah gitu, marah-marah. Enak nggak kira-kira hidup marah-marah adik-adik? Gak enak ya. Coba kita dengar seharian misalnya, ini kalori ngomel seharian di Rocky gitu ya. Adik-adik ini gimana sih kalori sharing firman kok gak denger-denger gitu. Nah, kira-kira enak gak dengerin kayak gitu? Enggak ya. Nah itu adik-adik, kalau hidup kita di luar kasih Tuhan Yesus bahaya loh ya. Jadi hidup kita jadi sedikit kacau, bukan sedikit lagi ya, kacau adik-adik ya, di luar kendali adik-adik ya. Tanpa kasih Kristus kita menjadi pribadi yang sombong dan tegar tengkuk. Nah, tegar tengkuk tuh apa tuh kalori ini? Ya, tahu kan kalau sombong kan pasti dagu ini terangkat ya. Gitu ya. Nah, tanpa kasih Kristus kita akan menghalalkan segala cara adik-adik untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya apa iya? Ya, tanpa kasih kita nggak mikir kan? Kita kan nggak mikirin nih teman kita perasaannya gimana. Jadi kita ya melakukan segala cara gitu ya untuk kepentingan kita sendiri ya. Yang penting aku bisa juara kelas. Masa bodoh deh sama dia gitu, misalnya aku nyontek gitu kan, masa bodoh lah dia, kalau dia belajar ya dia aja, tapi kan aku nyontek buat aku sendiri gitu ya. Wah, itu nggak bisa ya hidup kayak gitu ya. Nah, dari contoh yang kalori tadi sampaikan, karena itu kita harus hidup dalam kasih Yesus Kristus. Kalau enggak, ya seperti yang tadi kalori contohkan, emangnya adik-adik mau hidup seperti itu ya, marah-marah terus gitu ya, terus melakukan segala cara ya, tentunya ya hal-hal melakukan segala cara itu yang tidak baik ya, bukan yang baik ya, karena kita tidak mempraktekkan dan tidak hidup di dalam kasihnya Tuhan Yesus gitu ya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi itu bahaya sekali ya kalau kalori boleh utarakan sama adik-adik ya. Jadi itulah yang menjadi kendala ya, kalau kita mau mempraktekkan tadi, tapi mempraktekkan kasih, tapi kita tidak terima kasih Tuhan Yesus terlebih dahulu, terus kita tidak praktekkan semua
orang, ke semua orang, bahaya nggak kira-kira? Ya bahaya ya. Jadi itulah bahaya kalau kita hidup di luar kasih Yesus. Bahayanya apa? Ya hidup kita lebih kacau ya. Hidup kita, misalnya hidup teman-teman kita juga sama yang di luar kasih Yesus Kristus. Ya kacau ya, marah-marah, gak sabaran gitu ya, gak mau mengampuni gitu ya. Hah? Ya? Oke. Gitu adik-adik. Jadi Kalori tadi mau sharing tentang loving Kristus melalui 3 hal. Ya, 3 hal yang tadi Kalori sudah sampaikan. Yuk, Kalori mau ulang. Yang pertama tadi, yes, hidup dalam kasih Sang Raja ya. Hidup dalam kasih Sang Raja yang artinya kita harus menerima kasih dari Sang Raja itu terlebih dahulu. Yang kedua adalah mempraktekkan kasih Sang Raja dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah harus ingat bahaya hidup di luar kasih Sang Raja yaitu Yesus Kristus. Bahayanya apa? Hidup kita lebih kacau Kak. Kita jadi pribadi yang gak sabaran, gak mau mengampuni, yang kerjanya cuma marah-marah, yang kerjanya cuma menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita minta. Ya, gak boleh ya itu ya, bahaya ya. Oke, itu yang Kalori mau sharingkan buat adik-adik ya. Jadi poin yang Kalori mau garis bawahi adalah kita tidak dapat mengasihi orang lain tanpa kasih Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik harus ingat dulu ya, kita bisa mengasihi orang lain, tapi terlebih dahulu adik-adik harus terima kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik terlebih dahulu ya. Karena mempraktekkan kasih itu sulit adik-adik. Jangankan adik-adik ya, Kak Lori juga masih belajar, kakak-kakak Rocky juga masih belajar ya. Terima dulu kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Alami ya dalam kehidupan kita, wah kasih Tuhan Yesus besar dalam kehidupan kita. Nikmati kasih Tuhan Yesus. Wah Tuhan Yesus itu baik sama saya dikasih kesehatan sampai sekarang gitu ya. Tuh nikmati, nah baru adik-adik praktekkan gitu ya. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi poin ketiga juga harus ingat, jangan sampai hidup tidak di dalam kasihnya Tuhan Yesus ya, di luar kasih Sang Raja ya. Oke, bahayanya apa? Adik-adik sudah tahu pasti ya. Oke, itu sharing firman dari Kalori tentang loving the King ya, mengasihi Sang Raja. Tapi sebelum Kalori tutup, seperti biasa ada ayat hafalan. Yes, ayat hafalan kali ini untuk kelas besar dan kelas kecil sama ya, dari Efesus 6 ayat 24. Wah, ayat Alkitab kita ya. Ayat Alkitab kita ya. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa ya. Sudah ada di layarnya. Kalian masing-masing jangan lupa dihafalkan, nanti divideokan dan dikirimkan ke kakak Rocky ya, WhatsApp ya, melalui WhatsApp ya. Oke? Oke, luar biasa adik-adik semua. Yuk, kita tutup dengan doa ya, sikap doa adik-adik. Wah, kalau sudah lihat di sini, sudah pada mau memejamkan mata, lipat tangan dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami kembali belajar melalui firman-Mu tentang mencintai, mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami setiap kami di rumah mau menerima kasih yang Engkau berikan, kasih Engkau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami dan bantu kami dalam proses juga mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan, sehingga kami bisa menyebarkan kasih yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang mengampuni, menjadi pribadi yang tidak sombong, dan pribadi yang selalu melakukan kebenaran ya Tuhan dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.